ini ada artikel yang akan kita bahas dari Journal of Space Safety Engineering berjudul Developing a Remote Team Training Program Based on the Spaceflight Resource Management Model. Dan memang di sini artikelnya itu statusnya masih artikel in press, dalam artian artikel ini belum direview secara keseluruhan oleh reviewer yang ada di Journal of Space Safety Engineering ini. Akan tetapi ini ya mungkin karena adanya perubahan yang sangat cepat, terlebih adanya pandemi COVID-19, sehingga ilmu-ilmu berkaitan dengan remote work ini sangat dibutuhkan, sehingga sudah dipublikasikan. Dan hari ini kita akan belajar dari artikel yang ditulis oleh Minato, Ikeda, Higashimoto, dan Yamagata ini. Artikel ini juga masih baru ya, dipublikasikannya pada tahun 2021, bulan April. Pertama, saya akan membahas terkait keseluruhan artikel itu tadi, bahwasanya artikel ini itu sebagai upaya mengadopsi yang namanya SFRM, yaitu Spaceflight Resource Management Skill, yang mana sebenarnya ilmu ini tuh ilmu yang dimiliki oleh orang-orang yang kerja di luar bumi, semisal oleh perusahaan NASA, karena seperti kita ketahui mereka itu bekerja secara remote ya. Misal ada di kantor gitu di Amerika Serikat, di US, kantornya NASA, nah mereka, orang-orang yang di kantor ini itu akan meremote orang-orang yang ada misal di Mars. Sehingga orang-orang di Mars ini bekerjanya menunggu remote dari orang-orang kantor yang ada di bumi. Sehingga kapabilitas mereka, keterampilan mereka berkaitan dengan remote work itu sudah tidak bisa diragukan lagi. Karena sudah banyak sekali ya penelitian yang mereka hasilkan dari bekerja seperti itu. Nah, hal yang diajarkan di dalam artikel ini yaitu 8 Essential SFRM Spaceflight Resource Management Skills, yaitu berkaitan dengan communication, kemudian cultural intelligence, teamwork, situational awareness, decision making, team care, leadership and followership, serta conflict management. Kemudian tujuan pengajarannya adalah tentu untuk mengenhance remote team management capabilities. Nah, sebenarnya penelitian ini tuh dilakukan sebelum adanya pandemi COVID-19 ya, yaitu pada bulan November 2019. Mungkin ini di Jepang itu belum ada semacam pembatasan masyarakat, atau belum ada, tetapi para penulis ini sudah menggagas bagaimana sih kita itu harus bekerja secara remote. Belum lagi sekarang sudah ada yang namanya pandemi COVID-19, sehingga banyak sekali orang-orang kantor itu dirumahkan, tetapi di rumah mereka tetap bekerja, sehingga untuk pemberian instruksi dan lain sebagainya itu dilakukan secara remote atau remote work. Kemudian juga ini saat ini sedang masif sekali ya perbincangan terkait misal VUCA, yang artinya dunia ini itu berubah sangat cepat, kemudian hal-hal itu berubah secara masif, sehingga para manusia itu harus senantiasa beradaptasi secara cepat. Bahkan ada satu keterampilan yang sangat saya dalami juga, yaitu berkaitan dengan tech savvy. Jadi tech savvy ini juga sebuah keterampilan bagaimana sih kita itu mampu beradaptasi dengan berbagai teknologi baru yang ada. Termasuk bagaimana kita itu bekerja di dalam suatu kantor virtual. Kemudian di Jepang juga ada yang namanya Society 5.0. Nah, itu juga menggerakkan kita untuk akhirnya bekerja itu secara remote seperti itu. Kemudian kenapa hal ini diajarkan? Nah, ini saya kutip langsung dari artikelnya, untuk telecommuting and virtual work have become increasing popular. And in addition to telecommuting and virtual technology, remote teamwork requires that members improve their individual skills and ability. Jadi dengan adanya perubahan-perubahan yang sangat cepat ini, kemudian kemajuan teknologi digital yang ada saat ini, individu-individu itu harus mengenhance individual skills dan juga abilities-nya. Tentu individual skills yang dimaksud ini adalah berkaitan dengan 8 elemen yang ada di dalam artikel ini. Seperti itu. Kemudian siapa yang mengajar? Nah, di dalam artikel ini yang mengajar itu ada 2 elemen ya. Elemen pertama itu para dosen, mereka dari Ritsumeikan University,
serta ada dari pihak praktisi, yaitu salah seorang staf di Japan Aerospace Exploration Agency Japan. Nah, dua pihak itu berkolaborasi untuk menyusun strategi terkait pelatihan atau training SFRM tadi. Nah, kemudian diajarkan kepada ini, the participant were 10 students, all males age sekitar umur 20 sampai 20 tahun, dan mereka itu dari Graduate School of Information Science and Technology at Ritsumeikan University in Kyoto, Japan. Kemudian untuk konteks pembelajarannya, ini penelitiannya atau trainingnya itu dilakukan secara bertahap, ada 2 tahap. Session 1 was held on November 6, 2019, dan Session 2 was held on December 6, 2019 at the University Biwako Kusatsu campus. Mungkin nanti ada yang bertanya, loh, ini kan konteksnya di universitas, di graduate school, yaitu di sekolah pasca sarjana gitu ya kalau di Indonesia. Berarti ini kajian pedagoginya bukan di manajemen perkantoran dong, tetapi di sekolah atau di universitas. Nah, di sini saya tekankan, memang subjek penelitian ini adalah para graduate school students, tetapi secara konteks ini adalah manajemen perkantoran, karena para partisipan ini tuh mereka sudah bekerja juga, dan konteks bekerja mereka memang selama ini tuh belum pernah yang namanya di virtual environment, di virtual office. Nah, kemudian mereka ini bergerak di bidang engineering seperti itu, kemudian diberikan pelatihan. Pelatihannya itu 2 tahap, dan ada tools-nya untuk pelatihan ini, yaitu menggunakan game board gitu. Nah, di dalam game board tadi itu ada beberapa tahap yang harus para partisipan lakukan, dan setiap tahap itu mengacu kepada 8 skill yang diajarkan tadi. Dan orientasinya memang membentuk capabilities berkaitan dengan keterampilan tim remote team, seperti itu. Kemudian dari hasil penelitian, nah ini ya, based the develop a board game to provide experiential learning of SFRM skills based on NASA Moon, bla bla bla. Nah, setelah dilakukan tadi 2 tahap dengan tools board game ini, ternyata ini we can infer that the 10 participants improve their remote team management capabilities during round 1 and then apply the improved skills in round 2. Artinya, para peserta ini di round pertama mereka itu masih dalam tahap mempelajari skill-skill yang tadi ya, yang sudah saya sebutkan. Kemudian setelah jangka waktu 1 bulan, dan mereka ini mengimplementasikan lagi skill-skillnya, dan itu tahapnya sudah bukan belajar, tetapi benar-benar bagaimana mereka mengimplementasikan 8 keterampilan untuk berhasil dalam virtual environment di suatu perkantoran, yaitu remote work, seperti itu. Kemudian ini ada lanjutannya, therefore we conclude that including multiple rounds of training had a positive impact on remote team management capabilities. Sehingga memang di dalam penelitian ini, karena mungkin ada keterbatasan gitu ya, sehingga untuk tahapannya itu cuma 2 kali. Tetapi sang penulis ini menyatakan bahwasanya penting banget agar pelatihan ini tuh dibuat secara bertahap dan nggak cuma 2 kali. Sehingga ini juga menjadi refleksi ya bagi Bapak Ibu mungkin yang statusnya di sini sebagai pimpinan kantor. Nah, mari kita itu mengadopsi kurikulum di dalam perkantoran kita, kurikulum training berkaitan dengan remote work keterampilan ini, remote work skills ini, untuk kita ajarkan kepada para karyawan kita, baik itu karyawan baru maupun karyawan lama, dan kalau bisa memang dalam skema kurikulum, sehingga dalam skema kurikulum ini nggak cuma diajarkan 1 kali, 2 kali, tetapi secara kontinu terus-menerus gitu, karena memang juga kita harus pahami bahwasanya dunia senantiasa berubah secara cepat, dan kita pun harus beradaptasi, terutama pimpinan harus menginisiasi perubahan itu lebih cepat gitu. Dan kesimpulan yang diberikan penulis artikel itu di sini juga saya mengutip dari artikelnya langsung ya. This study contributes to the literature in the field of skill evaluation as it relates to remote team management. We believe that our unique approach contributes to the overall understanding of remote team management and capability development. Nah, penulis ini mempercayai dengan adanya tools game board tadi, terus juga mengacu pada SFRM
skill tadi itu mereka mampu meningkatkan elemen-elemen keterampilan yang dibutuhkan dalam environment remote work seperti itu. Kemudian juga we conclude that the developed training was effective for teaching remote team management capabilities if there were multiple rounds of the game in a session. We believe that improved training will be a useful tool for business manager to learn successful remote team management under uncertainty. Dua hal yang saya garisi yaitu ini, if there were multiple rounds of the game in a session. Jadi diharapkan pelatihan ini nanti kalau memang kita adopsi itu nggak cuma 1 kali 2 kali, tetapi tadi sudah kita adopsi dalam basis kurikulum kita sehingga bisa diajarkannya berkali-kali. Serta keterampilan SFRM skills tadi itu ini akan sangat bermanfaat bagi business manager to learn successful remote team management under uncertainty. Nah, contoh under uncertainty mungkin kalau di era VUCA itu pembahasannya udah sangat, ya sudah memang pembahasan itu ya era VUCA. Tetapi juga di pandemi COVID-19 ini banyak sekali hal-hal yang tidak tentu, uncertainty, banyak lagi hal-hal yang sangat berubahnya itu secara cepat. Nah, maka penting banget kita sebagai para manajer kantor untuk mengadopsi pelatihan ini. Ada 3 hal yang perlu kita refleksikan nih berkaitan dengan nilai pedagogis. Pertama adalah pentingnya kita itu memahami tren saat ini di dunia manajemen perkantoran. Karena dunia berubah secara cepat dan karyawan harus senantiasa ditingkatkan keterampilannya agar mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada. Nah, sehingga mungkin ya kalau kita nanti mau merekrut karyawan baru atau mungkin sudah ada karyawannya sekarang, maka ayo mereka itu senantiasa kita latih dengan hal-hal yang sifatnya memang urgent di saat ini, termasuk adalah remote work. Kemudian juga perlunya melaksanakan program training karyawan berdasarkan kurikulum yang telah terverifikasi keberhasilannya. Nah, tadi memang artikelnya masih statusnya artikel in press, tetapi dari hasil penelitian itu sudah bisa kita simpulkan ya, kalau memang dengan tools yang para penulis tadi gunakan, ternyata berhasil loh meningkatkan SFRM skills yang mereka ajarkan, sehingga nggak apa-apa kita di sini nanti dapat mengadopsinya, meskipun dengan beberapa catatan menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan kita. Serta, dan alhamdulillah di kelas kita ada Bapak Ibu Guru SMK Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Di sini, perlunya dunia akademisi mengembangkan kurikulum untuk mendukung keterampilan remote working bagi peserta didiknya. Nah, kalau di SMK ini kan yang sekarang lagi ngetren banget itu SMK PK, SMK Pusat Keunggulan. Di mana SMK Pusat Keunggulan ini itu sangat mendorong agar peserta didik SMK ketika baru lulus, mereka langsung dapat pekerjaan. Nah, untuk meng-link and match-kan ini tuh kan kita akhirnya sebagai guru harus mengajarkan skill-skill apa aja yang dibutuhkan oleh mereka ketika nanti di dunia kerja. Nah, salah satu skill yang dibutuhkan memang saat ini berkaitan dengan remote work. Karena nanti ya, kita tidak menutup kemungkinan anak didik kita itu tidak bekerjanya di Indonesia. Tetapi mereka bisa menjadi contoh personal assistant di perusahaan luar negeri untuk orang-orang di luar negeri, meskipun mereka nggak datangnya ke luar negeri, tetapi tetap di rumah. Bagaimana caranya? Nah, mereka bekerjanya secara remote work, seperti itu. Termasuk juga kita para graduate school students, harapannya kita juga dapat mempelajari hal-hal seperti ini. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami dan mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan terlebih dari saya. Saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.